Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya dari voting dari FIFA ini bahwa Anies Baswedan itu unggul begitu kan. Walaupun Anies Baswedan dipasangkan dengan Hovifah, yaitu tetap unggul begitu. Apalagi Anies AHY itu tetap unggul begitu kan, disusul oleh Ganjar Pranowo. Jadi artinya apa? Artinya bahwa publik sudah tahu bahwa Anies Baswedan layak yang menjadi calon presiden begitu kan. Yang paling unggul itu di voting FIFA itu adalah Anies Hovifah. Itu menjadi pasangan yang menakutkan begitu kan. Tetapi inilah voting sementara ya. Tentu dari beberapa survei lainnya Anies Hovifah itu sangat kuat sekali begitu kan, di satu sisi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Waduh, kenapa analisa warkop saya tentang Anies Hovifah malah jadi rame di media sosial? Besok kalau saya analisa lagi Anies Hilmi, apa akan rame juga? Banyak muncul spekulasi begitu. Ada yang tidak suka dan ada yang suka. Tetapi Anies Hovifah ini yang menjadi tantangan baru begitu kan. Di satu sisi dia warga Nahdliyin yang menguasai Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan itu menutup kemungkinan akan menang begitu kan. Ini mantap Pak Abi dan Ibu Hovifah. Kalau insya Allah berkah Indonesia ini nggak heboh kok malah endorse Hovifah. Katanya mau fokus dakwah. Prediksinya Anies Ganjar supaya gesekan kampret cebong berakhir. Ya tentu karena memang satu sisi ya dari Pak Ganjar sendiri kan dia kan memang kader PDIP begitu kan. Sudah jelas Pak Hasto mengatakan tidak mau berkoalisi dengan partai yang suka impor begitu. Walaupun itu tamparan keras kepada Partai Nasdem, tapi yang ditampar itu adalah seolah-olah Pak Jokowi begitu kan. Tanpa kebijakan dari Pak Jokowi ya semuanya tidak akan bisa untuk melakukan impor itu kan, seperti itu logika kita begitu kan. Ini lagian Ustadz mancing-mancing sih ini. Udah poster ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Masa semua anak kos jatah partainya mana? Kalau dipasangin dengan Hovifah golput lagi jangan, karena di satu sisi inilah demokrasi kita begitu kan. Bahkan ya menurut saya pribadi Anies Hovifah itu ya menakutkan menurut saya pribadi, dalam artian ya duit yang menakutkan. Apa alasannya? Karena memang di satu sisi ya seperti itu begitu kan. Warga Nahdliyin itu banyak sekali dan apa namanya, Bu Hovifah sendiri kan ketua muslimat begitu kan. Dia kan lebih gampang lah untuk lebih ringan untuk menang begitu kan. Memang sebaiknya ada unsur Nahdliyin karena pengikutnya banyak ini. Terbaik memang Anies ya, Gatot, tapi terbesar kemungkinan secara politik Anies AHY. Ya bisa jadi situ karena kemesraan Anies AHY mulai kemarin ya itu menunjukkan bahwa ya wakilnya itu ada AHY begitu. Tapi di satu sisi inilah politik kita begitu kan. Makin seru ini. Di Jatim 2 kali pilkada kalah, sekarang jadi kup supaya dukung. Gimana nasionalnya? Ya tidak menjadi masalah karena di Jawa Timur itu memang tantangan luar biasa dulu ya ketika Bu Hovifah kalah ya. Itu menjadi perhatian juga. Tapi di satu sisi karena kalah itu ya kalah sedikit begitu kan. Tidak banyak kalahnya begitu kan. Artinya mungkin ya atas si A, si B dan si dukung kepada calon yang lain, mungkin itu akibatnya tidak bersatu begitu kan. Menjadi pengingat diri agar tak menganalisa versi warkop dan harus bisa juga menempatkan diri karena Ustadz termasuk tokoh publik harus kecil mungkin. Apa ini tapi suka kan, ini banyak sekali tidak setuju bahwa ya orang-orang yang dipilih Anies Baswedan dengan Hovifah itu soal duet Anies AHY itu dari framing yang sama. Ya karena memang pada hakikatnya Anies Hovifah menurut saya pribadi tidak menjadi masalah begitu kan. Ini coba diajak Anies Gibran. Ya Gibran kan kader PDIP, tidak mungkinlah dia keluar dari partai PDIP begitu kan, karena dia dibesarkan oleh partai PDIP begitu. Padahal menurut saya pribadi itulah politik begitu, mana yang baik dan mana yang tidak. Saya rasa Hovifah ini sangat baik dengan Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini komentarnya, ini sangat menarik juga ya. Di voting dari FIFA ini pada 3 Februari 2023 ya, Anies Hovifah dan Anies AHY unggul disusul Ganjar Pranowo. Itu sangat menarik sekali begitu kan.
Bahkan ya setelah PKS dan Partai Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Capres 2024, menambah kepastian siapa yang akan diusung di Pilpres 2024 termasuk jika dipasangkan dengan tokoh tertentu. Artinya Anies Khofifah itu sangat kuat dan votingnya sangat menjadi urutan pertama di FIFA ini kan. Tidak hanya itu, bahkan di ELC pun ya Anies Baswedan unggul luar biasa begitu dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya itu berkaitan langsung ya dengan publik, dengan netizen begitu kan. Berbeda dengan survei yang kemudian harus satu-satu, ya kalau di survei itu adalah wilayah Jawa Tengah ya tentu ya Pak Ganjar yang unggul di situ begitu kan. Coba survei di Jawa Barat misalnya, siapa yang akan unggul kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Ya di satu sisi ya bisa dibayar juga kalau survei-survei itu, tapi kalau voting ya taruh terus prediksi di LC ya di Twitter itu kan berhadapan langsung dengan Twitter dengan netizen atau dengan publik begitu kan. FIFA membuat terbuka untuk memilih pasangan capres di Cawapres ikut voting buka ini. Sejumlah nama dipilih oleh masyarakat yang dianggap cocok untuk memimpin Indonesia ke depan sebagai presiden dan wakil presiden. Hasil voting sementara menempatkan ya Anies Baswedan sebagai calon presiden atau sebagai capres unggul, bahkan menempati posisi pertama dan kedua dengan cawapres yang berbeda. Bahkan pasangan cawapres yakni Anies Baswedan Khofifah Indra Parawansa dipilih sebanyak 397 suara oleh peserta voting, terutama kedua Anies Baswedan Agus Harimurti. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa hari ini keberhasilan Anies Baswedan sungguh diperhitungkan begitu kan. Anies Khofifah itu menjadi urutan pertama, Anies Ahaye menjadi urutan kedua, dan urutan kita itu adalah Ganjar Pranowo dan Subianto begitu kan, sebanyak 235 suara. Artinya kalau kita kalkulasi dengan hitungan-hitungan seperti ini bahwa Anies Khofifah itu sangat layak dan menang begitu kan. Karena bisa mengalahkan dengan berbagai hal, satu sisi di antara Prabowo dan satu sisi di antara Pak Ganjar begitu kan. Bahkan sementara itu pasangan capres-cawapres yang memiliki sejumlah suara terbanyak ketiga adalah Ganjar Pranowo dan Ganjar dan Prabowo Subianto dengan 235 suara. Itu menunjukkan bahwa hasil itu ya memang harus ada begitu kan, dalam artian itu memang sebenarnya ya seperti itu begitu hasilnya begitu kan, tanpa dimanipulasi begitu kan. Beberapa pasangan lain seperti Anies Baswedan, Sandiaga Uno 186 suara, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan 183 suara, Ganjar Pranowo, Erick Thohir 102 suara, Anies Baswedan, Gatot Nurmantio 91 suara, Anies Baswedan, Ridwan Kamil 87 suara, Prabowo Subianto Ganjar 72 suara. Lalu Ganjar ada di urutan Ganjar Basuki Cahayapurnama 71 suara, dan bahkan Erik Ilham 959 suara, dan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 52 suara, Anies Baswedan Andika 40 suara. Artinya yaitu adalah Anies Baswedan Khofifah itu paling terkuat, dan atau Anies Ahaye paling terkuat di simulasi dari voting dari FIFA ini. Bahkan ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa begitu kan. Walaupun ada survei yang bertolak belakang, tahu sendiri kan surveinya dari mana kan, seperti itu logika kita begitu. Dan bahkan Prabowo Subianto, Anies Baswedan 28 suara, Basuki Cahayapurnama Ganjar 25 suara. Ini kan sudah sistem acak begitu kan. Ada Enis Ari, ada Anies Baswedan, Erick Thohir, ada Prabowo Sandiaga Uno, sudah diacak begitu kan. Tapi tentu ini menjadi catatan penting bahwa ya Anies Baswedan tetap unggul. Ini diacak Andika, diacak sama Ganjar, diacak sama yang lainnya. Tetap Anies Khofifah itu yang paling yang paling dominan begitu kan. Jadi artinya kalau saya voting ini menganggap bahwa hal yang luar biasa karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu kan. Ya, saya rasa keunggulan ini menjadi catatan penting dan perlu diperhitungkan oleh para partai-partai politik tertentu begitu yang mengusung kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik begitu kan.
Anies Hovifa itu sangat luar biasa. Apalagi Anies Ahaye juga luar biasa. Dua-duanya tergantung memilih yang mana. Tapi kalau saya memilih ya pasti memilih Bu Hovifa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.